Orang tua dan orang satu. Ya. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Aduh, mama lihat sasu rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke Papua. Aduh, mama lihat sasu rindu mati ke pasir pantai, ke laut biru, ke Papua. Cerita dia sungai yang deras. Saya perkenalkan, ada Bapak Elpido selaku Direktur Teknikal dan juga Secu PPLI. Kemudian di sebelah kanan ada juga yang cantik di ujung kiri, bukan kanan berarti. Ada Ibu Arum Pusposari, Public Relation and Legal Managernya PPLI. Kemudian ada di samping saya Bapak Muhammad Firdaus, disebutnya dokter limbah Pak Kades. Jadi nanti berkenan kita ngobrol banyak tentang PPLI dipandu oleh beliau. Kemudian ada di belakang di barisan kedua kami Pak, ini ada Bapak Arif Rahman Hakim. Sudah ganti ya Pak? Bapak Arif ini Project Manager untuk fasilitas kami yang berada di kota tetangga yaitu Karawang. Dan jadi bagaimana bisa sampai di kota lain begitu, memang PPLI kenapa? Nanti kita ngobrol, kita bercerita. Dan saya Alfian Yulianto selaku Public Relation Supervisor di PPLI yang bertanggung jawab terhadap kunjungan Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Pertanian Pemerintah Papua Barat Daya, Bapak Julian Kelly Kambu, STMSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pertanian Pemerintah Papua Barat Daya. Selamat datang Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Elpido selaku Direktur Teknikal and Secu PPLI. Yang kami hormati Ibu Arum Pusposari selaku Public Relation and Legal Manager. Yang kami hormati Bapak Yusuf Firdaus selaku Technical Engineer Manager. Dan yang kami hormati Bapak LI. Sebelumnya kami akan bacakan urutan kegiatan di hari ini. Adapun kegiatan sebagai berikut. Kita awali dengan pembukaan. Selanjutnya nanti akan ada safety induction.
Selanjutnya adalah rangkaian sambutan. Selanjutnya adalah paparan dan diskusi. Dan setelah itu kita akan side tour berkeliling area PPLI, diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan kegiatan ini akan melihat terlebih dahulu terkait pedoman K3 di PPLI. Jadi kami akan putarkan sebuah video, berkenan Bapak Ibu untuk melihat apa yang disyaratkan terkait K3, kesehatan dan keselamatan kerja di area perusahaan. Mohon disimak. Kampung STMSI untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan tujuannya di hari ini. Kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pertama, ini mengucapkan kepada Tuhan kasih biar kami yang memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Saudara, Kabupaten Malaysia dan Kota Solo. Kalau di kita itu bicara dengan kepala. Ya, kepala itu kami. Tapi itu baru dengan Indonesia yang betul, ada yang sudah terisi, ada yang tidak. Tapi semangat untuk melanjutkan Indonesia melalui pembangunan desa Papua itu dilakukan. Kami dalam rencana kerja anggaran 2024 adalah salah satu rencana kerja kami adalah ingin melihat PPLI yang lain memang kami sudah tapi melalui itu dengan informasi-informasi yang kami melihat percaya dan dalam melaksanakan tupoksi kami sudah produksi kerja kami itu bisa kami mengalahkan ini dengan pertama coba berhasil di Malaysia 3 coba dari sakit kemudian dari usaha-usaha yang ada seperti ada usaha juga itu selatnya dari buat selat dari Malaysia 3 lainnya chemical dan lain-lain. Kemudian ada beberapa perusahaan seperti ada Nikel, usaha Nikel ada 2-3, kemudian ada beberapa perusahaan lain yang setidaknya dengan kunjungan kami ini bisa kami mendapat informasi lebih baik. Kami akan melakukan pengawasan dalam tugas kami di wilayah kewenangan kami. Tidak banyak kemungkinan perusahaan ini adalah yang bisa bekerja sama dengan PPLI. Itu seperti itu. Kami yang ada semua ini datang dari berbagai kabupaten kota, bersatu di provinsi, di bidang lingkungan hidup. Kami dari dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan di 3 negeri sementara lagi. Sementara Tingkat provinsi. Nanti siapa dari gubernur, kemudian di sementara sedang dicalonkan tanggal 27 November. Pemilihan, kemudian terpilih, kemudian struktur organisasi di Bupati, misalnya ada Dinas Perikanan, Kelautan, Pangan, Peternakan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kami di sini harus semua mungkin untuk kalian kami untuk memperjelas fungsi kami, kinerja kami di daerah, sehingga kami ingin melihat selama ini di Malaysia memang kami belum melakukan pengawasan, tapi kami juga tidak tahu mau apa yang dalam hal ini. Dalam ini mau dimalahkan.
Kebetulan hari ini ada Dr. Limba juga, kita bisa mendapat banyak informasi. Nah, mungkin sedikit informasi dari kami seperti itu. Kami hadir dengan sebab saya mengakhiri untuk meminta sebutkan nama satu persatu biar mereka yang menyebutkan jangan sampai saya salah mengucapkan. Nanti saya mulai dari depan. Berapa namanya? Salah satu pertama. Baik, nama saya Zulkifli. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara yang hidup di Papua. Itu aja. Iya. Nama saya Ibu Atta Istri. Saya Windy yang menjadi Pak Arif dari Baru. Terima kasih, nama saya Mariam Biru. Nama saya Dedi Hidayat. Ibu Pak, Abdullah Dedi. Nama saya Ibu Ibu. Yang tadi selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Leonardo Franky Latumulasi. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Yasmin. Terima kasih, nama saya Felina Siapa. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Felina Siapa. Nama saya Rika. Terima kasih, nama saya dari Warna. Terima kasih, selamat pagi. Nama saya dari Cina. Baik, terima kasih. Nama saya Stefan Masuk. Beliau mengucapkan seperti kemudian berbahasa, kemudian apa di kasih umur usia kami baru 1 tahun nanti karena 9 Desember 2024 ada yang banyak kami melihat karena Bapak ini masih masuk kategori manusia kita perlu menurut saya. Jadi tidak bisa kemudian tindakan pengawasan seperti itu dan sekiranya bisa kita bekerjasama dengan provinsi itu dari PPRI cabangnya di Papua yang itu nanti kita bisa sekali depan dengan slogan kami di program saya lebih tolong buat karena tolong saya mungkin demikian dan sebelum kami mengakhiri kami menyampaikan dan sedikit apa namanya cerita yang kami bahwa mungkin sebagai ketimpangan saja kita masih ada dengan kami demikian terima kasih. Berkenan yang kami hormati Bapak Elpido selaku Direktur Technical and Secure PPLI untuk memberikan sambutan di pagi hari ini. Kami silakan Bapak.
Terima kasih Mas Alfian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Pak Heli dan Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Penahan. Benar ya, 3 kementerian ya. 3 menteri. Ya, ini sudah jauh-jauh dari ujung timur Indonesia ya. Kalau naik pesawat berapa jam? 4 jam dari Kepres. Langsung. 4 jam, kalau ke arah sini kurang beda 2 jam jadi 2 jam. Kalau pulang jadi 6 jam gitu kan. Ya, saya terakhir Papua itu sepertinya 2012 ya. Pernah ke Papua itu ke Freeport ke atas. Sebelumnya pernah juga ke salah satu pantai, nggak tahu di Sorong mana atau di mana. Memang kalau ada masuk Papua nggak ada yang lawan sih. Apalagi kalau pantai itu masih Indonesia Timur nggak ada yang mengalahkan. Satu lagi kalau bicara Papua yang saya ingat itu sepak bola. Apalagi kalau zaman dulu itu masih ngikutin ada Persipura, ada Persiman Manokwari. Kalau sekarang udah nggak ngikutin. Yang saya lihat paling masih ada orang Papua di timnas Indonesia. Ya, bicara limbah, pertama kami ucapkan terima kasih atas pemilihannya ke PPLI untuk melihat bagaimana kami mengelola limbah yang kami terima. Karena memang PPLI ini kalau dihitung mungkin sebagai perusahaan yang pertama mengolah limbah di Indonesia. Karena memang inisiasi PPLI sendiri juga dari pemerintah waktu itu di tahun 94 kita mulai operasional. Jadi sudah terhitung 30 tahun sampai dengan tahun ini. Nanti silakan dilihat, mungkin awalnya Pak Yusuf akan menjelaskan bagaimana kita mengolah limbah, bagaimana aturan yang ada. Kemudian nanti ada kunjungan ke lapangan ya, jadi ada kunjungan ke lapangan, jadi kita lihat bagaimana limbah itu datang, kita bongkar, kita kelola. Mudah-mudahan bisa berbagi informasi teman-teman ini sehingga bisa meningkatkan wawasan kita tentang pengelolaan limbah yang baik, sehingga lingkungan bisa kita jaga. Mungkin itu aja dari kami selaku perwakilan manajemen. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekalian. Demikian saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Elpido, mewakili manajemen PPLI. Jadi Pak Elpido sudah bilang Pak Eli diserahkan ke dokter limbah. Jadi nanti sepanjang pendeknya obrolan gimana Bapak dokter. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan juga terima kasih Bapak Elpido selaku Direktur Teknikal and Secure di PPLI untuk menyambut kedatangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pertanahan Pemerintah Papua Barat Daya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah paparan dan diskusi. Berkenan untuk memberikan informasi selayang pandang apa itu PPLI, bagaimana PPLI bekerja, kemudian limbah apa saja. Sudah kami singgung di awal tadi, akan disampaikan oleh seorang dokter limbah. Jadi kalau Bapak Ibu sakit panas begitu, berobat ke klinik atau rumah sakit ketemunya dokter umum, kalau ke PPLI ketemunya dokter limbah. Jadi di sini sudah ada Bapak Yusuf Firdaus, beliau adalah Technical Engineer Manager yang akan memandu jalannya diskusi, dan berkenan Bapak Yusuf untuk memberikan paparan sebelum nanti kita melihat ke fasilitas. Boleh aplaus sejenak untuk Walaupun untuk periode tahun ini kami masuk di kandidat hijau. Pernah dapat hijau dulu di 2018 ya, 2018 kami dapat hijau, kemudian sisanya PPLI. Kemudian untuk keanggotaan kami anggota Kadin, kemudian KNRCI karena ada penggunaan bahan kimia berbahaya, kemudian di sini juga kami menjadi afiliasi dari Global Compact. Jadi berdirinya dari tahun 94, tadi Pak Elpido sudah singgung di awal, jadi sudah 30 tahun. Diinisiasinya oleh pemerintah dulu, zamannya masih Profesor Emil Salim. Jadi
Kemudian ini adalah kegiatan yang dilakukan di PPLI, jadi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian yang di bagian lingkungan hidup familiar ya dengan aturan limbah B3, yang namanya limbah B3 itu kan ada penghasilnya, kemudian ada pengumpulnya, ada pengangkutnya, ada pemanfaatnya, ada pengolahnya, ada penjualnya. Masing-masing ini punya perizinannya sendiri-sendiri, atau kalau zaman sekarang kita sebutnya KMT. Nah, kalau di PPLI semua ini dikerjain satu sekaligus. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Sebagai penghasil itu tentu saja kami bukan cuma sekedar menerima limbah, tapi juga menghasilkan limbah. Cuma enaknya karena dihasilkan dari lokasi sendiri, ya udah tinggal buang aja di tempat sendiri, nggak usah hanya di tempat yang lain. Kemudian dari sisi bisnis yang lain, kami di sini ada fasilitas pengumpulannya dari beberapa kawasan industri dibangun fasilitas pengumpulan di B3. Kemudian juga ada pengangkutannya, bukan adanya milik PPLI, tapi tentu saja ya Indonesia luas, kami tidak bisa cakup semua dengan aturan kami. Ya siapa, kayak apa namanya, bergerak di bidang industri apa, limbah yang mau dibuang ini apa, apakah limbah B3, apakah limbah non B3. Kalau limbah B3, kode limbahnya yang mana, di regulasinya kan ada. Kemudian karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai dia bilang tiba-tiba meledak, jelas sudah tidak akan saya terima. Kemudian juga apakah dia pernah melakukan check lab sendiri. Kalau memang dia pernah melakukan check lab sendiri, saya akan minta hasil analisis labnya, salinannya, tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan terakhir. Karena kalau lebih dari 3 bulan dikhawatirkan sudah berubah lagi ceritanya. Jadi maksimum hanya 3 bulan saja untuk pemeriksaan. Kemudian yang penting juga jumlah limbahnya berapa banyak. Karena kami harus berhitung dengan kapasitas yang ada di sini. Karena kan di regulasi ada ketentuan menyimpan limbah maksimum 90 hari. Kalau yang dapat keringanan bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun kan hanya makasih. Kalau jasa kan mentok 90 hari kan bisa nego, kan bisa lebih. Yang ingin saya tanyakan, untuk PT PLI kan sudah mengolah limbah dari Sabang sampai Merauke. Yang ingin saya tanyakan khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya. Apakah ada perusahaan atau yang istilahnya yang selama ini melakukan kerjasama untuk mengolah limbahnya di PPLI? Kalau ada kami bisa tahu perusahaan apa saja dan kegiatan atau usahanya apa saja. Baik. Ada lagi? Nah, terus yang PPLI kan sudah berjalan selama 30 tahun. Kalau menurut aturan kan ada perpanjangan kontrak, apakah ada sudah perpanjang izin untuk mengolah limbah? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak? Yang mungkin dari Bapak itu, kita kan ada beberapa kerja selaku bukan selaku melakukan Indonesia, maka juga Indonesia menyelesaikan selaku sesuatu limbah medis. Boleh satu lagi, Bapak itu Ladies first. Ya, jadi mungkin saya izin bertanya Bapak, apa kira-kira ada minimal limbah yang masuk ke sini itu ada batasnya gitu? Ada maksimalnya. Kemudian selama PPLI ini beroperasi, ada kendala-kendala apa yang dihadapi? Baik, kita jawab dulu Pak. Ada pertanyaan sambil di mati. Bapak Ibu ada? Terima kasih. Iya, silakan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, apakah ada limbah-limbah dari industri atau secara lokasinya di provinsi saya nggak terlalu hafal dengan, karena kan beberapa tahun terakhir ini ada pemekaran ya. Jadi saya nggak terlalu hafal mana ada yang sekarang itu statusnya hanya cuma Papua Papua, bukan dari Papua mana lagi. Tapi dari Papua itu ada seperti di Papua, bukan
kemudian dari bibi yang besar-besar. Kemudian kalau yang sisa-sisanya, karena kadang-kadang juga namanya apa, tapi yang kita kenal apa, karena kan perusahaan kadang-kadang punya brand nama sendiri, kemudian ada nama yang ditulis di aktenya ada sendiri. Tapi pada prinsipnya ada yang saya ingat dari Papua, saya kurang paham masuknya yang mana, tapi yang dua terbesar ini yang limbahnya pun macam-macam, mulai dari limbah dari prosesnya dia sampai limbah dari kegiatan perkantorannya. Kan nggak mungkin ada kantor yang tapi kalau ada kantornya ada lampu-lampunya, ada baterainya, ada elektroniknya, jadi biasa. Kalau yang dari proses itu bentuknya ekstra, cuma ada kata-kata. Dua itu yang paling besar. Kemudian untuk izinnya sudah diperpanjang, sudah dulu memang kami punya izin langsung sekaligus 30 tahun, tapi kan sudah habis di Mei tahun ini sudah diperpanjang. Dan kalau sekarang kan istilahnya berubah jadi prosedur teknis ya, ada ini kan dari pemerintah tidak ada masa berlakunya. Jadi sampai kiamat pun kasarnya bisa tetap berlaku selama tidak ada perubahan. Jadi itu sudah dibuat, sudah keluar katanya yang terbaru, STO-nya juga sudah keluar per tahun 2024 ini karena pas izin sebelumnya habis. Kemudian terkait pertanyaan dari Bapak tadi terkait limbah sludge, apakah PPLI bisa menanganinya? Pada prinsipnya bisa, tapi memang harus dilakukan evaluasi dulu jumlahnya berapa banyak, kandungan sludge-nya apa saja. Karena berdasarkan pengalaman kami di Indonesia ini, kalau ngomongin sludge oil dari migas, kalau migasnya ini dari sumur-sumur barat, area Sumatera dan sumur-sumur timur, area Maluku, Papua dan sekitarnya, ternyata punya kandungan merkuri yang tinggi. Karena memang kayaknya sumurnya alaminya ada merkuri. Jadi ini beberapa tahun diperiksa, bukan karena kami melihat tren limbahnya karbon migas dua area ini, itu merkurinya pasti tinggi. Merkuri ini masalahnya macam lagu, kalau lagu sekali merdeka tetap merdeka, kalau merkuri sekali lagu tetap merkuri, mau dibakar kayak bagaimanapun juga gak akan pecah dia. Kan nggak bisa dibakar ya kita pakai mesin. Ini harus kami periksa dulu kandungannya seberapa besar merkurinya, apakah bisa kami stabilkan atau tidak. Pada prinsipnya bisa, tapi ada faktor teknis yang harus kami evaluasi. Jadi harus dilatih dulu seharusnya, kalau memang oke, baru nanti dibicarakan kira-kira jumlahnya yang memang dulu nih, sampai tidak takutnya ada juga kuat. Oke, harus dibagi beberapa termin. Kemudian untuk limbah medis, ini memang satu tantangan juga ya, karena limbah medis ini kita tidak bisa bicara hanya rumah sakit yang ada di kota. Kita harus bicara juga puskesmas yang ada di pelosok ini yang masih jadi PR besar. Bagaimana cara melakukannya di pelosok-pelosok? Ya, ini satu tantangan sih, karena kalau mau dibawa sampai di MPI bisa. Yang tadi saya bilang, tapi punya kami juga punya truk. Tapi kalau dari sisi dilihat dari sisi lokasi, kan terlalu jauh Papua ini. Ya, mungkin bisa dengan alternatif yang lain, apakah dulu itu di Permen LHKP 56 sebetulnya ada kelonggaran rumah sakit besar ini bisa menerima, kalau dia punya insenerator, dia bisa menerima dari puskes sekitarnya atau dari klinik sekitarnya. Ya, sebetulnya bisa meringankan juga. Karena kalau yang kecil-kecil ini mau dikirim ke fasilitas pengelola limbah, kasihan juga ada sisi biaya yang harus kita lakukan. Yang masih jadi PR besar harus kita selesaikan bersama sebetulnya. Jadi fasilitasnya sudah ada, tapi tergantung juga bagaimana kebijakan dari pemerintahnya. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini luas dan sayangnya memang fasilitas pengelolaan limbah di Indonesia ini masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian barat. Ini yang masih jadi PR besar. Kemudian terkait pertanyaannya Ibu tadi, apakah ada minimal limbah? Tidak ada. Tapi tetap harus kami hitung juga, karena kan kasihan juga. Jadi saya nggak tahu biaya pengelolaan masing-masing jenis treatment itu seberapa besar, tapi yang jelas komponen biaya kalau mau buang limbah dimanapun saya rasakan sama. Ada biaya pengolahan, ada biaya pengangkutan, ada biaya handling. Handling ini opsional. Kalau memang kru PPLI harus berangkat ke
lokasi, misalnya harus emas, harus pompa dan sebagainya, biaya handling akan keluar. Jadi ini nggak mesti ada opsionalnya. Tapi yang udah pasti dua ini, pengangkutan, biaya treatment and disposal. Dari dua ini yang paling gede jumlahnya, ini bisa 70% sendiri dari total biayanya. Makanya kadang-kadang juga supaya si hasil juga keberangkat, maka tadi salah satunya adalah yang ditawarkan ada pengumpulan supaya deposit. Karena kan gas, kadang-kadang hasil itu satu drum baru penuh 3 minggu. Ya kalau mau dia kirim ke sini setengah kilo, setengah ton, ya dia ikutnya kan segitu-segitu juga kan. Jadi ada opsi seperti itu yang bisa dibuat. Tapi juga saya punya titip pesan untuk pemerintah, coba di Indonesia ini diatur standar harga minimum. Indonesia belum ada standar harga minimum biaya pengelolaan kita. Obat aja ada harga eceran tinggi. Kemarin kita COVID ada biaya PCR atau tes apalagi itu nggak boleh lebih dari sekian ratus ribu. Limbah ini nggak ada standar harga minimum. Dampaknya apa? Banyak yang banting-bantingan harga. Bilang katanya insenerator, saya nggak usah sebut namanya, saya tahu persis. Dibilang dia bisa inseneratornya itu dengan biaya 2.500 ton, 2.500 rupiah, bukan dolar. Saya cuma mikir orangnya karyawannya nggak digajikan. Jadi pengangkutan dari Indonesia Timur ke Tengah ini itu kan boleh dikatakan itu dari kita ketahui bahwa tidak boleh 90 hari lebih dari. Sementara bisa di daerah itu mereka mengumpulkan oli 1 drum aja itu kalau di daerah tidak terlalu padat 1 drum itu bisa sampai 2 bulan. Nah sementara perjalanan ditimbun lagi dari daerah ke kabupaten, nah dari kabupaten diantar lagi ke sini itu sudah melebihi dari 90 hari. Nah mungkin ada tanggapan lain sehingga kita bisa tahu dan hasil akhir dari oli, contohnya limbah oli. Makanya saya ingin ikut biar jelas hasil dari oli yang dari sana sampai sini hasilnya itu apa? Hasil akhirnya itu apa? Mungkin kita ke lapangan ada gambaran kami. Kita terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Bel? Terkait dengan yang kemarin disampaikan, kalau perjalanan limbah sampai sini kan bisa ada perubahan warna itu kalau sampai sini kalau ada kendala seperti itu gimana? Mau dikembalikan atau dikemanakan? Ya kan? Tapi kan udah misalnya datang di manifestnya 10, sedangkan yang limbah mungkin 9, lebih dari 9, jadi dari 10 itu bagaimana? Itu dikembalikan atau? Satu lagi, ada Bapak Ibu di belakang barangkali? Atau balik Pak? Siap Bapak? Ya ini menarik ini. Kita ada gambar yang pasca gambar itu. Kayaknya ada detail. Ini kan pasti ada turunan dari 2023 dengan konsep apa? Ini yang bersama tadi. Dan ini pesan tambah ini mungkin kita bisa belajar dari metode penanganan apa dari limbah dari itu tumbuh tanaman. Nah ini mungkin jadi rujukan juga kami dalam pasca pengawasan tambang-tambang ini kita bisa belajar apa namanya PBNI melihat dari mana konsep penanganan limbah dengan konsep yang Baik, terima kasih. ya, jadi tadi pertanyaan pertama terkait limbah polik ya. Pada dasarnya kalau ya memang ini satu kendala ya kalau kirim itu dari area yang jauh itu bisa menghubungi. Sebetulnya kalau pengirim itu nggak ada ketentuan dia harus 90 hari. Karena kan dia nggak ada menyimpan. Yang ketentuan menyimpan 90 hari itu hanya kalau ada kegiatan menyimpan limbahnya.
Kalau ngantuk, kita tidak ada ketentuan yang harus 90 hari harus sudah sampai di sini. Walaupun dulu zaman masih kita menggunakan manifest yang kertas, ada tulisan di bawahnya harus balik lagi 120 hari sejak jadi kritis. Sejak pakai sistem digital elektronik ini sepertinya sudah berlaku. Cuma memang ini juga tetap nggak bisa dibiarkan itu aja, karena bagaimana juga limbah-limbah ini akan terus ada. Dia harus jadi inisiasinya pemerintah juga, apakah nanti mau dibangun di area Papua dan sebagainya, atau mungkin paling dekat ya mungkin ke area-area Maluku gitu, nggak usah sampai ya mana lah area Indonesia bagian timur. Memang kalau di negara lain yang menentukan area di mana lokasi pengelolaan limbah itu dibangun dari pemerintahan. Ini yang selalu kami bilang kalau kami lagi ada acara dengan PLH, maksud juga dengan PLH, silakan kalau memang mau melakukan pembangunan fasilitas di tempat lain, tapi yang dari lokasinya. Karena kan harus ada studi pemilihan lokasi itu. Lokasi mana yang cocok untuk dibangun. Dan pemilihan lokasi itu studinya bukan studi cuma 1 juta 2 juta rupiah, mahal sekali, bisa makan setengah dari biaya investasi awal. Kalau di negara lain biasanya studi ini pemerintah yang sudah melakukan, jadi dia akan menetapkan oke, kalau negara dengan luasan kayak begini harus ada di titik sini, kapasitasnya sekian, metodenya pakai metode yang ini. Silakan nanti kalau ada yang mau dibuka tender atau segala macam membangun, silakan, mereka sudah menentukan kapasitasnya sekian, lokasinya di mana. Itu harusnya seperti itu. Jadi itu bagian juga dari roadmap pengelolaan limbah juga di seluruh negara itu harusnya seperti itu. Mirip seperti ketika pemerintah mau bikin PLTSA, kan pemerintah yang tentuin kan lokasinya di mana, berapa kapasitasnya, berapa kira-kira dananya, yang mirip itu. Tidak itu diberikan kepada si calon investornya. Idealnya begitu. Kemudian terkait pertanyaan tadi, limbah olinya akan diapakan secara umum. Kalau untuk limbah oli dan sejenisnya dan termasuk juga yang organik akan dijadikan bahan bakar sintetis. Tapi tergantung lagi dengan aktual limbah yang ada. Tidak semua limbah yang disebutnya oli bentuknya oli. Seringkali yang kami terima namanya aja oli, tapi cuma 5% juga kita. Sisanya air semua di bawah. Juga bisa saya beli bahan bakar sintetis. Atau kalaupun mau saya paksa, harus saya intervensi dulu, akhirnya harus saya keluarin dulu. Jadi tergantung semuanya sama aktual limbahnya kayak gitu. Karena kita bicara limbah, artinya kita bicara dengan sesuatu yang tidak pernah konsisten gitu. Kemudian Perubahan data limbah yang data perubahan data limbah, apakah limbahnya mau dibalikin atau enggak? Secara umum limbahnya akan kami karantina dulu. Di sini kalau memang tadi ada perbedaan sambil dibikinkan surat konfirmasi tentang hasilnya. Hasil kenapa ini ada perbedaan? Kalau memang akhirnya nanti diputuskan limbahnya itu harus dikendalikan, maka bisa jadi dikendalikan. Tapi itu jarang banget. Cuma beberapa kali kami pernah kendalikan karena memang limbahnya ini nggak bisa dikerjakan di BPN. Pernah juga kami kendalikan karena penghasilnya salah buka gudang. Ini kejadian 2019, jadi saya nggak usah sebut nama perusahaannya yang mau dibuat. Silakan di belakang ada Bapak. Silakan Pak. Ya. Buat sedikit. Kalau misalnya kalau di kita di Papua Barat itu kan yang dipercaya kepada kemudian berpindah itu di sana untuk ya berpindah atau pemerintah harus menangani seperti mengaturnya. Kemudian naik ke sini. Itu prosesnya atau tidak apakah pemerintah atau misalnya dan pemerintah menggunakan jasa tidak untuk menampung limbah tersebut dalam cair maupun padat untuk akan diproses Baik. Saya minta tambahan lagi. Ada satu lagi. Saya ini untuk melengkapi dari BPP dengan Iwata, kalau boleh kami di program saya, bolehkah tahu data perusahaan yang mengirim limbahnya ke PPI? Karena setiap kita pengawasan ke lapangan,
mereka cuma bilang, oh kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga, nanti limbahnya dikirim ke BP. Tapi kami tidak tahu jelas apakah benar mereka sampai ke sini. Akhirnya ya kita cuma iya saja di lapangan. Jadi kalau boleh ada data perusahaannya di sana yang pasti yang jelas, kami boleh minta biar kami tahu. Seperti tadi sih. Oke, jadi tadi masukannya bagus dari Ibu. Memang kalau di PPL itu ada yang namanya program lintas. Jadi organisasikan ini limbahnya datang benar apa enggak PPLI bisa lintas ini. Biasanya yang melakukan lintas ini memang penghasilnya. Tapi kalaupun diperlukan harus ada pemerintah ini. Ini yang biasa dilakukan sama farmasi. Dan farmasi kalau membuang prekursor obat itu ada ketentuan dari BPOM, harus ada orang BPOM dan harus disaksikan sama apoteker yang punya izin praktek. Jadi nggak bisa datang ke PPLI langsung saya bongkar kan. Kalau farmasi itu ada ketentuannya dari instansi yang bidang kesehatan. Nah ini mungkin bisa diterapkan juga. Jadi ada beberapa klien di PPLI juga sama. Ya tiba-tiba disaksikan, ya mungkin nggak perlu setiap hari, ya kan fokus juga ya kalau setiap hari harus bolak-balik datang ke sini. Mungkin uji petik aja, ambil kira-kira kapan, seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah itu pemerintah atau nanti pihak ketiga, dua-duanya bisa. Yang penting kalau untuk limbah B3 ini sesuai dengan yang ada di PP 22 2021, kewajibannya kan sebetulnya penghasilnya pengelola lebih lanjut. Kalau memang dia sudah melebihi batas masa simpannya, lebih dari 90 hari atau 180 hari atau 1 tahun, tergantung dia punya izinnya seperti apa. Tapi kalau memang karena satu dan lain hal dia tidak bisa mengelola sendiri, maka boleh dia serahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiganya ini dalam pasal 297 disebutkan bisa pengumpul, bisa pengolah, bisa penambahan, bisa dengan catatan harus punya perizinan berusaha di bidang pengelolaan limbah B3. Kalau tidak punya perizinan berusaha di bidang pengelolaan limbah B3, maka secara aturan hukum dianggap melakukan pelanggaran berat. Dan kalau sampai melakukan pelanggaran berat, itu ada denda administratifnya minimal 20 juta rupiah, maksimal 20 juta rupiah. Kalau tidak dilakukan, berujungnya bentuknya bisa sampai pembekuan perizinan berusaha atau cabut sama sekali izin usaha. Kalau udah dicabut izin usahanya, udah nggak bisa berusaha lagi sama sekali. Jadi paling itu aja dipastikan kalau memang mau melakukan pengelolaan ketiga, siapapun yang mau nanti mengelola di sananya, pastikan ada izin berusaha. Tapi dari sini kan harus aturannya, harus ada prakteknya, harus ada bibit andal mungkin cukup bukan modal dan sebagainya. Kali itu saja. Untuk data nanti coba kami cek dulu. Maaf, kalau Bapak Ibu di Papua Barat Daya ya, sudah dapat akses Vestronic atau Speed? Oke, berarti itu harus di-push ke KLH, minta Bapak Ibu punya akses ke situ. Karena kalau minta data kami pasti punya, tapi kan Anda harus, kalau mau minta dulu kami akan lama waktu. Sementara Anda kan punya kepentingan melihat real time-nya. Itu harus Bapak Ibu saya kami sarankan push ke KLH supaya dapat akses Speed dan Siraja limbah dan Vestronic. Karena pemerintah daerah harus bisa melihat limbah yang dihasilkan dari daerah dia. Ini yang masih dari zaman adalah jangankan mohon maaf teman-teman di luar pulau Lebak masih dekat kan dari sini, cuma di Jawa, cuma di Banten, cuma 100 kilo, belum punya akses sampai sekarang. Gimana teman-teman yang di luar pulau? Nah, ini harus di-push ke KLH-nya supaya dipercepat Bapak Ibu bisa dapat akses. Karena Bapak Ibu punya kepentingan untuk melakukan pemantauan, pengawasan terkait limbah B3 yang dihasilkan dari wilayah Bapak Ibu sendiri. Baik. Begitu, nanti pertanyaan lanjutan bisa di dalam bus karena terlihat cuaca Bogor ini agak sendu-sendu. Begitu, khawatir nanti ada gerimis atau hujan, kita tidak diizinkan oleh tim safety kita ke lapangan. Mumpung belum hujan, kita akan ke lapangan. Namun dengan limbah cair, jadi kita tidak sempat lihat. Seringkali secara warna, secara visual begitu, lebih bagus buangannya PPLI daripada sungai itu sendiri. Betul. Dan itu selalu dilaporkan
terkait air buangannya yang sudah memenuhi baku mutu. Demikian. Dan mungkin ada tambahan satu lagi Pak Garis, masyarakat ataupun karyawan di PPLI more than 60 kali ya, 60%, 75% memang warga sekitar UPU. Jadi memang kami memberdayakan CSR-nya kami salah satunya adalah karyawan terdekat yang mempunyai keinginan bergabung, kita rekrut sebagai wujud kecintaan kita terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Jadi mereka ikut merasakan bahwa kalau memang perusahaan ini ada di sini dan mohon maaf mungkin jelek, mengolah limbahnya tidak bagus, mereka pun akan melihat sendiri. Dan sejauh ini sudah lebih dari 30 tahun tentunya tetap eksis, tetap ada. Demikian Pak Garis. Bapak Ibu ada yang lain? Saya baru ingat lagi gitu. Kan tadi sudah ada beberapa limbah, terus kemudian ada yang sudah landfill itu. Tapi kan seperti kita tahu kalau limbah kimia itu kadang ada yang sifatnya masih persisten gitu ya, masih susah untuk diurai atau bahkan kadang masih ada sifat limbah yang berbahaya gitu. Itu kira-kira di sini gimana Pak kalau yang untuk limbah persisten? Sistem mungkin maksudnya POPS ya. Ya. Kalau untuk yang POPS yang kami kerjakan, POPS ini ada macam-macam definisi untuk kilogram salah satu POPS yang kami kerjakan itu di sini adalah psikologi dilakukan evaluasi. Ini minyak limbah kakao, minyak polikarbon. Kakao itu banyak proses kakao ya, kakao listrik itu kan umparan logam bergerak supaya dia logam kalau bergesekan kan friksi, supaya friksi ada minyak pelumas di dalam. Sayangnya minyak pelumasnya ini ternyata terbukti bikin kanker di manusia dan dia baru akan terdegradasi itu lama sekali. Makanya dia masuk sebagai sistem organik. Nah kalau di PPLI untuk yang fase sekarang sesuai dengan hibah dari pemerintahnya digunakannya dehalogenasi, tapi ini untuk kakao yang konsentrasinya di bawah 5.000 mg maksimal 5.000 mg. Kalau sudah di atas itu guidelines-nya harus secara thermal, ini belum dibahas di Indonesia. Walaupun kami punya insinerator, tapi ini masih belum bisa menghasilkan untuk harusnya konsentrasi tinggi. Itu untuk yang jenis yang POPS yang seperti ini. Ada juga POPS yang bentuknya fire retardant yang ada di baju, itu juga ada bentukan panas seperti tadi. Kalau itu bisa terjadi gampang di melakukan landfill. Tapi memang landfill ini hanya untuk menimbun limbah B3, tapi limbah B3 yang sudah stabil. Padahal kalau mau melihat terminologinya katanya fasilitas penimbunan limbah B3 artinya bom pun boleh saya timbun. Tapi konsep landfill itu konservatif. Memang limbah B3 yang ditimbun, tapi limbah B3-nya sudah harus hilang semua sifat berbahaya. Tingkat beracunnya pun sudah harus kita turunkan di bawah. Iya, terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada pihak manajemen, terutama terkait dengan proses pembangunan berkelanjutan, yang mana berkomitmen untuk menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita dengan proses pengolahan limbah bahan berbahaya dan pelacur. B3. Kalau B2 biasa kita mati. Setelah mendengar penjelasan dan melihat di lapangan, kami mempunyai satu tipis bagi kami untuk bahwa penanganan limbah kami bisa mungkin sudah di mungkin itu yang kita beri atau mungkin dengan konsep yang paling sederhana seperti pembakaran dan insinerator. Ini akan kami tunjukkan atau rekomendasikan kepada beberapa rumah sakit, kemudian ada perusahaan juga untuk berbakat penanganan dan pengolahan limbah B3. Mungkin juga kami bisa rekomendasi ke mereka suatu bisa
pada prinsipnya kami sangat berterima kasih karena kami biasanya mendengar nama PPLI ini nama besar, dan hari ini baru kami bisa hadir dan ikut melihat bagaimana kinerja PPLI yang ada. Dan saya tentunya semua yang bekerja di lembaga tiga ini pasti ada pegawainya itu ada yang tidak apa-apa kena racun dari lembaga tiga yang ternyata semua sehat kuat. Ini ada sebuah komitmen untuk menjaga negara kita, tapi menjaga generasi dan kita ke depan untuk tidak terkontaminasi atau apa dengan limbah B3. Itu kami sangat terima kasih. Kami juga mohon maaf kalau kunjungan kami ini mengganggu atau merepotkan pihak manajemen untuk mungkin waktu yang ada untuk yang lain. Ini atas nama semua staf dan atas nama atas kehadiran kami sekiranya mengganggu namanya Indonesia dan tentu di hari ini kami berterima kasih dan akhirnya kami memberikan waktu kepada Bapak dan kami di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan kami selalu punya slogan kita tidak mau tinggalkan air mata tapi tinggalkan mata hati. Kami di Papua Barat Daya pada waktu itu tentunya orang baik dan pemerintah yang baik bagi generasi dan anak cucu dan PPLI yang adalah bagian dari orang baik untuk mengenalkan warisan. Akhir kata dan kata tadinya kata dan ada mama yang tak peduli kecuali mawar itu seperti bapak punya kamu. Demikian terima kasih dengan slogan Papua Barat Daya orang kuat sama orang satu. Mungkin kami kembalikan kalau bapak dari Papua Barat Daya orang semua bilang kalau bapak kembalikan lagi Papua Barat Daya Papua Barat Daya Papua Barat Daya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, ini menyentuh Pak, bukan hanya PPLI sebagai perusahaan untuk berbuat baik. Ternyata Ibu Arum mungkin Pak Arif mendengar tidak meninggalkan air mata Bu, tapi mata air Bu. Bisa kita contek. Bisa kita contek. Dimana berarti yang ditinggalkan adalah sebuah kebaikan Ibu Arum. Terima kasih untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan diwakili oleh Bapak Hulian Kelly Kambu, STMSI. Untuk selanjutnya mewakili manajemen PPLI, kami persilakan kepada yang kami hormati. Kalau tadi kita melihat parasnya saja, kita mau mendengar suaranya Ibu Arum. Iya. Ibu Arum. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali saya mewakili Hidup sudah kembali ke ruangan dan aktivitas kembali. Jadi saya mewakili dari manajemen. Kami mengucapkan terima kasih sudah memilih PPLI sebagai tempat kunjungan untuk pengelolaan pendidikan yang bisa menjadi referensi dan acuan dari Bapak Ibu sekalian. Kami berharap dengan pertemuan kita hari ini, sharing session kita hari ini, kunjungan ke lapangan dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa merumuskan, membuat mungkin langkah-langkah strategis untuk menjaga lingkungan di Papua Barat Daya dengan lebih baik demi anak cucu kita, mulai dari pemilahannya, dari segregasinya, dari penyimpanannya, dari pengolahannya. Kami dengan senang hati Pak kalau kami juga diundang ke sana
itu untuk bisa memberikan edukasi bagi masyarakat atau publik yang ada di sana, dari industri yang ada di sana, bekerja sama dengan dinas LHKP di bawah tapi benar-benar hati Pak untuk bisa memberikan, karena itu merupakan bagian dari komitmen PPLI juga untuk bisa memberikan edukasi selain menjadi solusi bagi pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia. Terima kasih, selamat siang, dan kami kembalikan ke. Terima kasih. Terima kasih. Bersilaturahmi panjang begitu Pak, tadi yang disampaikan Ibu Arum. Ini juga sudah hadir, tapi dari tadi kita belum mendengar Pak suara beliau. Jadi kalau tadi Pak Yusuf berkata untuk PPL ini ada kemungkinan selesai, disiapkan proyek baru, site Karawang namanya, yang berkontak dengan Ibu tentunya, boleh dong Pak Arif sebagai yang akan meneruskan di kota Karawang, kabupaten ya Pak? Silakan Pak, barangkali ada yang juga ingin disampaikan berupa pesan terhadap lingkungan ataupun terhadap kunjungan ini. Kami silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya harus menerima kunjungan dari teman-teman sekalian, pimpinan dari dinas LH, kehutanan dan pertanahan. Dan saya juga menjadi refresh kembali gitu, karena saat ini kami sedang melakukan kegiatan membangun kegiatan yang sama seperti di sini, tapi di tempat lain di Karawang. Jadi dengan teman seperti ini, sebetulnya bukan hanya bapak-bapak, saya juga diingatkan kembali bahwa visi kita membangun ini adalah membangun lingkungan yang lebih baik, menyiapkan hasil kita yang sehat dan kami sangat berharap hubungan-hubungan seperti ini bisa berlangsung di waktu yang akan datang, apakah melalui kunjungan dari dinas atau seperti hal yang tadi yang disampaikan kita juga nanti butuhkan juga ke sana untuk komunikasi. Kami berharap apa yang kita bisa dapatkan hari ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan juga menambah keyakinan kita bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita menjadi bagian dari yang baik. Kira demikian, terima kasih Bu Bibi, terima kasih atas komunikasinya, dan beliau ini mungkin sudah tinggi sekali untuk mencari PPLI, dan aku sangat bangga kalau PPLI ini tadi memiliki nama sangat baik di kalangan pemerintahan dan masyarakat di Papua. Terima kasih, semoga perjalanan Bapak sekalian mendapatkan hasil yang terbaik untuk langkah-langkah tadi sampai dalam waktu sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah strategis, strategis di Papua. Dan kita sangat terbuka bisa diskusi ya tadi dokter lingkungannya, jadi tidak mengusulkan terutama membuka diri bagi pemerintah provinsi Papua Daya untuk bisa sharing diskusi terkait dengan soal-soal lingkungan. Dan ini menjadi bekal kita semua pengalaman yang baik. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kami juga mohon maaf bila mana komunikasi kita, pertemuan kita saat ini kurang berkenan hadir untuk sekali. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Arif. Jangan tinggalkan air mata Pak, tinggalkanlah mata air. Itu sangat mengenang di hati saya, di pikiran saya. Itu nanti izin Pak Kelly, nanti saya kutip untuk pertemuan-pertemuan dengan dinas lainnya.
Jadi nanti sudah punya hak ciptanya Bapak, begitu Ibu ya. Saya sudah dapat izinnya. Jadi nanti kalau ada royalti haknya nanti kita bicara di belakang. Terima kasih, sungguh hangat, sungguh senang yang kami terima hari ini Bapak Ibu dari pemerintah Papua Barat, dalam hal ini adalah DLKP dari pemerintah Papua Barat. Papua Barat kurang izin. Kayaknya memang harus sering ke sana ya Bapak. Terima kasih. Anak cucu kita nanti itu yang mewarisi bumi yang kita jaga hari ini. Berkenan Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang lingkungan tetap menjaga lingkungannya, tetap sama-sama berjuang di bidangnya masing-masing untuk kesejahteraan dan keberlangsungan anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Kami akan tutup, namun berkenan kami sudah siapkan santap siang Bapak Ibu. Jadi berkenan kita kumpul dulu di sini, kita santap siang, baru nanti kita ke bawah, biar nanti tidak ada naik lagi. Sambil nanti barangkali ingin langsung acara selanjutnya begitu. Jadi berkenan santap. Apa yang menyebabkan Irna begini? Apa yang menyebabkan Irna begini? Gunung dan Tanjung sudah terpilih, kapan Irna kembali? Ramu Irna Pitoidona ama Irna Sonina Pitoidona ama Irna Sonina Wikong werewu ai widoraito ai toto Irna Tomeri. Setelah pulang dari Biak, tsunami jangan tak saya. Harus setelah saya pulang dari Biak, tsunami jangan tak saya.